Hati terpenjara dalam apa yang dicintainya, saudaraku. Banyak orang sukses dalam menghadapi ujian kesempitan hidup, tapi sedikit orang yang mampu lulus dengan ujian kelapangan hidup. Ketika diuji dengan penyakit, kemiskinan dan kesusahan hidup, banyak orang yang mampu garis bawah tawakal garis bawah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan musibah itu membuat mereka tersadar atas kesalahan-kesalahan sebelumnya, sehingga mereka mampu memperbaiki diri untuk hari-hari selanjutnya. Namun ketika diberi kelapangan hidup, kekayaan, kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan, sedikit orang yang merasa bahwa ia lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengira ujian hanya dalam bentuk kesempitan, dan tidak ada ujian pada kelapang. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti dengan sabdanya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, kesehatan dan kelapangan. Allah memberi kamu kelapangan agar kamu tidak selalu dalam kesempitan. Allah memberi kesempitan kepadamu, agar kamu tidak hanyut di waktu lapang. Allah melepaskan kamu dari dua-duanya, agar kamu tidak menggantungkan diri, kecuali kepada Allah belaka. Kesempitan dan kelonggaran yang telah menjadi kebiasaan manusia yang hidup di dunia ini hendaklah diikuti dengan sifat garis bawah hauf garis bawah dan garis bawah raja, garis bawah. Sifat ini tersimpan dalam lubuk jiwa seorang hamba. Bagaimana gerakan hati dan pikiran, batin, hamba yang sedang dalam kelonggaran. Dan bagaimana pula gerakan hati dan pikiran orang yang sedang dalam kesempitan. Garis bawah hauf garis bawah adalah sifat orang beriman yang selalu khawatir kalau amal ibadah yang sedang ia jalankan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kesempatan-kesempatan yang ada padanya dimanfaatkan sebaik mungkin agar amal ibadahnya semakin sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian ia berada dalam posisi garis bawah raja. Garis bawah senantiasa tetap berharap agar amal ibadah yang telah dijalankan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai ibadah yang soleh dan sahih. Saudaraku, ada sebuah ulasan dalam garis bawah Zadul Ma'ad garis bawah karya Ibnu Qayyim yang didedikasikan untuk meraih garis bawah ibrah garis bawah pelajaran, dari sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau memaparkan sebab-sebab atau sumber-sumber kelapangan hati. Sumber pertama adalah tauhid. Seberapa lapang hati seseorang berhubungan erat dengan seberapa kuat, sempurna, dan pertambahan keyakinan tauhidnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am 125. Sumber kedua adalah cahaya iman. Tatkala cahayanya lenyap dari hati, maka seseorang akan menghadapi kegelapan, sehingga merasa seolah-olah terkungkung dalam penjara paling sempit. Sebagaimana cahaya bisa membuat ruangan terkesan luas, demikian pula iman akan melapangkan hati. Maka, Al-Quran pun menggambarkan kekafiran, yakni kebalikan iman, sebagai kegelapan yang berlapis-lapis. Allah Azza wa Jalla berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, nyaris dia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang tiada diberi cahaya iman oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur 40. Sumber ketiga adalah ilmu, tepatnya ilmu yang diwarisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sembarang ilmu. Dengannya, hati terasa sangat lapang bahkan lebih lapang dari dunia ini. Warisan kenabianlah yang membuatnya memiliki kesabaran berlipat, akhlak termulia, serta kehidupan paling tenteram. Al-Hasan Al-Basri berkata, dulu, bila seseorang telah mencari ilmu, maka tidak lama kemudian akan terlihat pengaruhnya pada tatapan matanya, kehusyuannya, lisannya, tangannya, salatnya, dan kezuhudannya. Beliau juga berkata, jika seseorang telah memperoleh satu bab dari ilmu, lalu ia mengamalkannya, maka jadilah ilmu itu lebih baik baginya dibanding dunia seisinya. Andai ia memiliki dunia itu lalu ia menjadikannya untuk akhirat. Hadis riwayat Darimi. Keduanya dengan sanad sahih. Sumber keempat adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla secara totalitas, tanpa tapi, dan tanpa nanti, mencintainya, berfokus kepadanya, dan menikmati asyiknya beribadah. Rasa cinta memiliki pengaruh ajaib terhadap kelapangan hati. Cinta membuat jiwa tenteram dan hati nyaman. Apalagi cinta kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam.
Sudah dipahami bahwa tiada kenikmatan bagi pecinta selain berjumpa, bercengkrama, dan berdua-duaan dengan kekasihnya. Ia pasti ingin berlama-lama bersamanya. Bila terpisah, ia pun sangat rindu ingin bertemu. Bila ia dihalangi dari yang dicintainya, hatinya akan merana. Dapat dipastikan, orang yang gemar dan ringan beribadah tentu sangat mencintai Tuhannya. Cintalah yang mendorongnya untuk segera bangkit menyambut panggilan kekasihnya dengan penuh semangat. Oleh karenanya, diriwayatkan bahwa Nabi Daud, alaihi salam pernah berdoa, "Ya Allah, sungguh aku mohon diberi rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, juga amal-amal yang akan membawaku sampai kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kepadamu lebih aku cintai dibanding diriku sendiri, keluargaku, dan air yang sejuk." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudaraku, siapapun yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla, melupakannya, mencintai dan bergantung kepada selainnya, niscaya hidupnya menjadi sempit. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Quran Surat Taha 124-126. Bila seseorang mencintai selain Allah Azza wa Jalla, jiwanya akan tersiksa karenanya. Hatinya pun terpenjara dalam apa yang dicintainya itu. Sebab semua selain Allah Azza wa Jalla mudah berubah dan tidak terjamin kepastiannya. Ketika itulah pikirannya kacau, hidupnya berantakan, dan hatinya sangat kelelahan. Maka, tidak ada yang lebih malang darinya di dunia ini. Keadaan manusia selalu berubah-ubah, tidak selalu tetap pada satu keadaan. Allah Azza wa Jalla yang mengubahnya dari sulit menjadi mudah, susah menjadi gembira, kegelapan menjadi cahaya, sakit menjadi sehat, ataupun sebaliknya. Semua perubahan itu datangnya dari Allah. Karena pada setiap detik Allah Azza wa Jalla mempunyai penentuan yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Pada setiap detik Allah dalam urusan. Quran Surat Ar-Rahman 29. Perubahan-perubahan itu terjadi agar manusia mengerti bahwa ketentuan Allah Azza wa Jalla pasti terlaksana dan tidak bisa ditolak. Juga agar manusia selalu memakai landasan garis bawah la haula wala quwata illa billah garis bawah tiada daya untuk menolak sesuatu dan tiada kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali dari pertolongannya. Begitu pula supaya manusia tidak menyesali terhadap apa yang luput dan terlepas darinya dan tidak merasa senang dengan apa yang ia dapatkan, sehingga ia menyerah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid 23. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam kelapangan maupun kesempitan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.